Sebenarnya 3 hari sebelum kepulangan ibunda saya itu, saya tuh dimimpiin sama Dante. Jadi selama Dante itu, se- eh, ya, selama Dante itu berpulang gitu ya, saya 2 kali dimimpiin. Pertama itu mimpi saya itu saya dibawa ke istana. Yang kedua itu memang ada pesan dari anak saya. Cuman kita kan nggak mau mengaitkan hal-hal yang gaib lah. Cuman di situ anak saya tuh bilang, bapak jangan sedih, bapak nggak usah sedih. Terus 3 hari kemudian, ya walau alam. Saya tadinya mau cerita ke ibunda saya, waktu itu masih ada ibunda saya. 3 hari kemudian di hari Rabu itu bertepatan seminggu yang lalu itu, ya ibu dipanggil sama Allah. Secara tidak langsung iya, karena eh, ibu ibu drop itu setelah Dante itu meninggal kan. Ya yang apa maksudnya, grandparents mana yang nggak drop dengar cucunya berpulang gitu, apalagi dengan cara yang tidak wajar, sampai sempat nggak mau nonton TV itu berminggu-minggu gitu. Sebenarnya sebagian besar saya udah ikhlas, bukan berarti ikhlas ini lepas ya semuanya, tapi semua dipanggil sama Allah itu pasti ada alasannya. Cuman yang paling saya benar-benar masih kepikiran itu usilnya ke saya, terus kebanggaan Andante itu tuh ke saya, selalu muji-muji. Terus kedekatan kita di saat kita berdua. Gua sih berpikirnya apa ya? Jadi malam sebelum ibu meninggal itu saya sempat istiqoroh. Apa yang terbaik? Karena jujur di saat itu kan habis lebaran ya. Saya tuh nggak tahu harus ngapain. Saya nggak tahu apakah saya harus kerja lagi gitu. Apakah saya harus beraktivitas lagi? Bikin lagu aja otak tuh buntu gitu kan. Istiqoroh 3 hari berturut-turut. Hari keempat ibu dipanggil gitu. Ya mungkin itu jawabannya, cuman ya memang miris jawabannya. Ya kan yang saya perjuangin kan nyawa anak saya gitu. Sampai sekarang ya mungkin secara tidak langsung efeknya itu ke saya, kehilangan ibu saya. Ya udah, dengan ini ya saya nggak akan menyia-nyiakan apapun yang harus bisa saya buka gitu nanti di persidangan. Memang saya akuin tahun ini itu cobaan untuk saya itu cukup besar. Cuman saya untuk teman-teman di manapun, tenang aja, saya nggak meninggalkan kasus anak saya. Saya diam karena insya Allah saya udah tahu. Saya udah tahu perkembangan saya apa sampai mana, siapa saja yang intervensi, siapa saja yang berperan, itu saya simpan untuk di fakta persidangan nanti. Gitu. Karena kan terakhir yang beredar itu berkas sudah di sana, bukan berarti itu P21 sudah P21 belum, pasti banyak lah. Di fakta persidangan itu kan hakim itu kan mempunyai wewenang seluas-luasnya untuk membuka tabir gitu. Jadi di persidangan itu ya jangan ya mudah-mudahan kita bertumpu kepada sendi-sendi hukum di negara ini. Semoga NKRI masih mempergunakan hukum itu sebagai seadil-adilnya, karena once you sit di kursi itu nggak ada yang bisa menolong. Kalau untuk memaafkan ya kita harus memaafkan. Cuman kan hati orang siapa yang tahu gitu. Kalau nggak dimaafkan, kalau misalnya saya egois tidak mendengarkan kata ibu, ya mungkin saya nggak gitu. Ya belum ada komunikasi. Ya mungkin kedepannya lebih baik lagi untuk Dante dulu lah sekarang. Sekarang pikiran aku cuma kasus Dante ini selesai gitu aja. Selesai dengan baik dan hukumannya harus yang bikin kita puas juga gitu. Fokusnya ke situ dulu sekarang. Kan kayak diajarkan nama nyokap sama bokap. Nggak boleh yang namanya. Emang gimana sih emang taunya teman-teman wartawan kita berantem ya? Gitu. Bukan berantem. Cuman nggak ngomong aja. Gitu. Karena kan ya dia punya masalah sendiri, gue punya masalah sendiri. Gue tahu
gua memperjuangkannya gimana, menekankannya gimana untuk sampai maju, dia menekannya gimana untuk saya maju, kita masing-masing. Seperti tahu kita sendiri-sendiri itu udah dari awal gitu. Kalau diajak duduk bareng mah udah pernah. Guanya nggak mau. Gue karena ya gue taunya kan anak gue hilang nyawanya gitu. Kalau Tamara itu sebagai orang tua ada sense pasti. Kita kan sama-sama berjuang nih buat anak gitu. Jangan kita deh, kita semua Indonesia, saya yakin juga teman-teman di sosial media dimanapun yang real juga itu pada mendukung kasus ini untuk berjalan gitu. Jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan kenapa kita nggak duduk bareng, bukan keegoisan pertama gitu, tapi karena runtutan awal dari kasus ini sudah laporan A. Jadi saya punya hak untuk berjalan sendiri begitu. Saya nggak mau ada kepentingan, bukan kepentingan ya, apa ya, jika dia punya masalah yang lain, saya nggak mau ikut-ikutan. Masalahnya saya itu adalah anak saya kenapa hilang nyawanya gitu. Masalah saya cuma sama ya dia doang gitu. Kalau si pihak lainnya ada masalah, pihak yang lain ada masalah sendiri, ya monggo diselesaikan berdua gitu, jangan sama saya gitu. Karena yang saya minta pertanggungjawabkan adalah apa yang minta dipertanggungjawabkan adalah perbuatan si pelaku terhadap anak saya. Istilahnya tidak dicampur-campurkan gitu. Kan saya dengar kan mereka pacaran ya gitu. Ya kalau masalah pacaran mereka ya biarkan pacaran mereka gitu. Masalah saya, anak saya kenapa dihilangin nyawanya begitu. Kalau partner in crime itu mungkin waktu itu gue lagi campur aduk kali ya gitu. Tapi setelah gue berpikir lagi, ada baiknya di sini gue berpikir secara objektif aja sama normatif begitu. Jadi kalau misalnya yang waktu itu, tapi teman-teman yang nanya langsung ke gue, pasti saya jelaskan kenapa saya punya hipotesa seperti itu gitu. Dari pengamatan, mungkin teman-teman juga yang dengar saya punya buku yang isinya tuh hipotesa saya terhadap kasusnya Dante gitu. Jam berapa saya samakan dengan BAP, saya bukan samakan sih, saya yang BAP yang saya ingat tuh saya ingetin, oh ini tadi gini. Terus karakter dari semua orang, sampai orang yang di sosial media yang nongol, sampai beberapa proksi akun-akun bodong, itu saya catat situ. Ya tapi kan yang bisa melihat orang sekitar. Karena kan aku sama Angger 5 tahun. Dia lihatlah aku gimana ke Dante, gimana proteknya aku ke Dante. Apa yang dia nilai, apa yang dia lihat itu benar semua gitu. Dia selalu bilang aku kayak orang yang detail, orang yang teliti, itu benar semua gitu. Jadi kalau orang-orang nilai aku katanya ibu nggak bener, asal nitipin anak, ya terserah masyarakat yang nggak tahu aku, terserah gitu. Tapi kan sekitar aku tahu aku gimana. Cukup orang sekitar dan Allah aja yang tahu. Kan yang nilai orang, bukan diri kita sendiri kan. Ibunya tuh sangat sayang sama Angger. Ini saya buka sebelum peristiwa parah yang lain-lain lah. Ini sebenarnya saya nggak mau cuman ada cerita-cerita dari Angger sendiri, dari ibunya pernah ngomong, kamu mungkin nggak balik sama Ara, tuh kamu balik lagi, karena Angger tuh merasa udah tergores hatinya yang saya bilang ibunya gini-gini. Oh nggak bu, ibu nggak usah ceritain itu aja, aku udah nggak ada perasaan apa-apa kok. Mungkin teman-teman itu nggak tahu kalau waktu itu gue sudah berusaha sebaik mungkin mempertahankan pernikahan gue. Kalau ada yang mau berpisah atau pikirin lagi deh, apalagi kalau udah punya anak. Ya namanya kan itu nggak ada, mantan suami ada gitu, mantan pacar ada, tapi mantan mertua itu nggak pernah ada buat aku. Ya mertua gitu, ya mertua meninggal pernah tinggal bareng, ya datanglah wajar gitu ngelayat. Sama mama sama keluarga juga kemarin datang semua. Ya keinginannya mungkin itu kali ya. Biar Allah yang jawab, Allah yang aturin semua sih. Kan kita nggak tahu takdir ya gitu. Ya tapi gimana, ini hidup udah beda lagi nih. Ini tapi nggak tahu lah. Nggak bisa jawab juga sih kalau kayak gitu, bingung ya.